Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mendownload data karyawan dan data presensi karyawan dari mesin Fingerspot menggunakan flash disk yang nantinya akan kita masukkan ke aplikasi Fingerspot Time Management System, sehingga kita bisa membuat laporan data presensi per karyawan. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini saya akan membahas mengenai absensi, yaitu aplikasi Fingerprint. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya dan ingin mengetahui video saya mengenai Fingerprint lainnya, teman-teman bisa lihat di playlist saya, lalu cari playlist dengan nama Fingerprint. Di playlist ini banyak video-video saya yang membahas mengenai aplikasi Fingerprint. Selain itu, di sini juga banyak video saya lainnya yang membahas seputar AKM, tutorial Word, tutorial Excel, e-raport, Google Form, media pembelajaran seputar teknologi, PDF, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan dulu flashdisk kita ke mesin Fingerspot melalui lubang di sebelah kiri mesin Fingerspot kita. Lalu kita masuk ke menu, tombolnya ini M atau OK. Lalu kita pilih menu kelola USB. Lalu kita klik OK. Kita pilih yang ambil data. Kita oke, lalu kita download untuk data usernya terlebih dahulu. Nah, ini sedang proses. Kalau sudah seperti ini, maka unduh data user sudah berhasil. Untuk kembali ke menu sebelumnya, kita tekan escape. Lalu kita akan mendownload data presensi. Kita pilih yang bulan ini. Kita pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, maka data presensi sudah berhasil di-download ke flash disk kita. Setelah data dari mesin Fingerspot kita download ke flash disk, langkah selanjutnya adalah kita mengupload data tersebut ke aplikasi Fingerspot Time Management ini ya teman-teman. Pertama-tama, flash disk yang berisi data downloadan dari mesin Fingerspot kita colokkan dulu ke laptop kita. Setelah itu kita buka Fingerspot Time Management-nya. Lalu kita login. Setelah masuk ke halaman dashboard ini, kita langsung saja upload data yang di flash disk ke aplikasi ini. Caranya, kita langsung masuk ke menu mesin, lalu kita pilih nama mesin dan serial number mesin kita centang di sini, lalu kita pilih ini, download presensi. Lalu kita pilih yang ini melalui flash disk, kita klik saja. Setelah itu kita pilih drive flash disk kita, misalnya flash disk saya drive-nya E, kita pilih E. Lalu kita pilih tipe Fingerspot kita. Di sini Fingerspot saya Premier ya, jadi saya pilih yang TFT. Lalu kita klik OK. Maka di sini ada informasi proses selesai. Menambahkan 7 user baru dan 120 data presensi. Lalu kita close. Coba kita cek di menu karyawan apakah sudah ada karyawannya atau belum. Ini sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita cek laporan. Di sini kita cek presensinya sudah masuk juga atau belum. Di sini sudah masuk ya presensinya teman-teman.
kita kembali ke menu karyawan. Nah, di menu karyawan ini kita sudah mengambil data karyawan dari mesin Fingerspot kita ya teman-teman. Tapi untuk nama karyawannya ini masih default, nicknya juga masih default, aliasnya juga masih default. Ini jenis kelaminnya juga masih laki-laki semua. Di sini kita harus merubahnya satu persatu. Kita langsung saja coba ubah salah satu saja. Kita pilih mana yang akan diubah, kita klik pilih, lalu kita klik ubah. Di sini untuk pin ini kita biarkan saja seperti apa adanya ya teman-teman, karena pin ini harus sama dengan pin yang ada di mesin Fingerspot. Dan yang lainnya boleh kita ubah sesuai data karyawan ini ya teman-teman. Jadi untuk nama ini kita harus samakan dengan nama karyawan yang mempunyai pin Fingerspot di mesin ini ya teman-teman. Jadi misalnya di mesin kemarin kita mendaftarkan untuk pin ini 30406402 itu namanya Pak Andi, maka di sini kita harus menuliskan namanya dengan nama yang sama. Di sini misalnya saya tulis Pak Andi. Untuk nick ini kita bisa tulis misalnya dengan nomor karyawan atau NIP bagi PNS ya teman-teman. Di sini saya karang saja misalnya ini. Lalu nama belakangnya juga untuk Pak Andi itu nama belakangnya. Oh ya teman-teman, ini untuk nama depan, ini Paknya tidak usah kita isi ya. Jadi kita tulis saja namanya langsung, misalnya Andi, nama belakangnya Arif. Lalu aliasnya misalnya ini saya inputkan saja dengan nama panggilannya, misalnya Pak Andi. Lalu ini untuk cabang sebaiknya kita sesuaikan dengan tempat kerja kita ya teman-teman. Jadi misalnya karena saya bekerja di satuan pendidikan sekolah dasar, maka untuk cabang saya tulis saja di sini dengan Korwilcam Dikpora kecamatan saya. Caranya teman-teman bisa pilih di sini. Di sini kalau belum ada teman-teman bisa menambahkan dulu caranya. Untuk menambahkan itu teman-teman klik yang ini. Klik lalu kita klik lagi tambah. Misalnya di sini saya tulis, kita oke, lalu kita close. Lalu sekarang kita bisa pilih untuk cabangnya seperti ini. Untuk jabatannya kita sesuaikan dengan jabatan masing-masing karyawan ya teman-teman. Jadi misalnya Pak Andi ini sebagai seorang guru kelas, kita tulis saja atau kita pilih jabatannya guru kelas. Tapi kalau belum ada bisa kita tambahkan. Cara menambahkannya kita klik yang ini, kita tambah, misalnya kita tulis guru kelas seperti itu, lalu kita oke, lalu kita close. Setelah itu baru kita bisa memilih guru kelas. Untuk jabatan ini misalnya yang bersangkutan ini adalah seorang pustakawan, maka bisa kita tambahkan lagi di sini. Misalnya kita tambah pustakawan seperti itu, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih misalnya pustakawan. Ini sudah nampil ya teman-teman, yang baru saja kita tambah. Lalu untuk departemen ini sebaiknya kita isi dengan instansi kita bekerja. Jadi misalnya kita bekerja di satuan pendidikan SD, kita tulis saja nama SD-nya. Caranya kita klik yang gambar ini, kita tambah, kita tulis nama SD kita. Lalu oke. Lalu kita close, lalu kita pilih yang ini. SD 10 Kaliacir. Untuk password kita kosongkan saja, untuk privilege kita default saja user, dan ini kita biarkan saja. Untuk tanggal lahir itu disesuaikan saja dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Lalu status perkawinan juga disesuaikan. Untuk sekantor juga kita pilih ya, untuk yang bersangkutan itu satu kantor. Untuk alamat ini kita sesuaikan
dengan alamat domisili yang bersangkutan. Di sini misalnya saya tulis saja nomor KTP-nya, misalnya seperti ini. Untuk pendidikan bisa kita tulis pendidikan terakhir, misalnya S1. Jenis kelaminnya disesuaikan, agamanya juga disesuaikan. Nomor telepon juga kita input dengan nomor telepon yang bersangkutan. Lalu jumlah anak juga misalnya kita tulis sesuai jumlah anak yang bersangkutan. Dan untuk ini, untuk part foto itu kita bisa mengupload foto yang bersangkutan. Caranya kita pilih ini, pet. Kita pilih foto yang bersangkutan. Misalnya saya coba pakai foto saya. Lalu untuk tanggal mulai kerja kita setting dengan tanggal mulai kerja yang bersangkutan. Lalu untuk status kerja kita pilih saja misalnya tetap atau kontrak atau training. Lalu untuk status aktif kita pilih aktif, kecuali yang bersangkutan ini sudah resign, maka kita pilih resign. Tapi kalau masih aktif, maka kita pilih aktif. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka untuk ini sudah berubah ya teman-teman. NIK-nya, nama karyawan, aliasnya, cabangnya sudah berubah, tidak seperti tadi. Oh ya, dan untuk langkah ini tidak perlu dilakukan setiap kita mendownload data dari mesin. Jadi kita langkah ini kita lakukan ketika pertama kali mendownload dari mesin. Jadi kedepannya kita sudah tidak perlu melakukan edit nama karyawan lagi. Dan untuk yang ke bawah caranya juga sama seperti tadi, tinggal teman klik pilih, lalu klik ubah, lalu isi data-data ini sesuai data yang bersangkutan. Setelah ini kita juga harus membuat penjadwalan ya teman-teman. Kita coba buat ke menu jadwal. Di sini setelah kita menginputkan tadi data karyawan, kita juga harus menginputkan shift dan dasar jadwal. Yang selanjutnya harus kita hubungkan shift dan dasar jadwal yang kita buat ini ke masing-masing karyawan. Untuk video membuat jadwal akan saya buatkan di video selanjutnya. Dan nanti juga akan saya buatkan video cara kita membuat laporan dari aplikasi ini, baik itu laporan harian atau periode. Saya kira video kali ini cukup sekian. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.